Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran hutan di California bukanlah fenomena baru, namun sejarah mencatat sederet bencana serupa yang membekas. Salah satu yang paling mematikan adalah Camp Fire pada 2018, yang meluluhlantakkan kota Paradise. Sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa kudung channel kami Alvin Nada Record dengan cara terima kasih. Kebakaran ini tidak hanya menewaskan 85 orang, tetapi juga menghancurkan 19.000 bangunan, menjadikannya kebakaran paling mematikan dalam sejarah negara bagian tersebut. Banyak korban terjebak dalam kendaraan saat melarikan diri, memperlihatkan betapa ganasnya api yang meluas dengan cepat. Peristiwa lain, Thomas Fire pada 2017 menjadi kebakaran terbesar berdasarkan luas wilayah yang terbakar. Dengan lebih dari 281.000 hektar, hangus dilalap api. Kebakaran ini melanda Ventura dan Santa Barbara, memaksa ribuan warga mengungsi. Meski jumlah korban jiwa lebih sedikit dibanding Camp Fire, kerusakan yang ditimbulkan sangat signifikan, termasuk lebih dari 1.000 bangunan yang hancur. Tak kalah merusak, Rim Fire pada 2013 menyapu lebih dari 257.000 hektar wilayah, termasuk sebagian dari Yosemite National Park yang terkenal. Dampak ekologisnya sangat besar, mengingat kebakaran ini melanda salah satu kawasan konservasi paling penting di Amerika Serikat. Selain itu, biaya pemadaman kebakaran ini mencapai ratusan juta dolar, menjadi salah satu yang termahal dalam sejarah. Kini, dunia kembali menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh kebakaran di Los Angeles di awal tahun 2025. Palisades Fire dan Eaton Fire menjadi sorotan utama dengan gabungan area terbakar lebih dari 27.000 ha. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan lebih dari 10.000 bangunan, tetapi juga menimbulkan 11 korban jiwa. Hollywood, pusat industri hiburan dunia, menjadi saksi betapa besarnya dampak kebakaran ini, termasuk di kawasan Hollywood Hills dan Pacific Palisades yang ikonik. Sebelumnya, Walls Fire pada 2018 juga menjadi pengingat akan rentannya kawasan urban di California. Kebakaran ini melanda Malibu dan Los Angeles, menghanguskan 1.643 bangunan dengan korban jiwa sebanyak 3 orang. Dalam skala yang berbeda, Cedar Fire pada 2003 juga mencatat sejarah sebagai salah satu kebakaran terluas, melahap lebih dari 110.500 hektar dan merenggut 15 nyawa di San Diego County. Dengan kerusakan yang semakin besar setiap tahunnya, kebakaran hutan di California terus menjadi ancaman yang tak kunjung usai. Kebakaran Palisades dan Eaton tahun ini menegaskan, perubahan iklim, urbanisasi, dan kondisi cuaca ekstrim seperti angin Santa Ana menciptakan kondisi sempurna untuk bencana. Kebakaran yang melanda 3 distrik di Los Angeles, Amerika Serikat, baru-baru ini kembali menarik perhatian global. Padahal sebagai negara bagian yang akrab dengan bencana kebakaran hutan, sebenarnya California tidak asing dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh api. Namun, tragedi kali ini tidak hanya soal kobaran api yang menghanguskan lahan, rumah, dan kehidupan. Kebakaran ini mencerminkan kompleksitas masyarakat modern yang hidup di era informasi di mana realitas bercampur dengan manipulasi, dan empati berhadapan dengan bias sosial. Setiap tahun, negara bagian California kerap mengalami kebakaran, terutama karena iklimnya yang kering, angin kencang, dan kondisi vegetasi yang mudah terbakar. Bencana alam ini seringkali dianggap sebagai siklus tahunan, bahkan menjadi bagian tak terhindarkan dari lanskap ekologi kawasan tersebut. Namun, kebakaran di Los Angeles kali ini menjadi pembicaraan dunia karena lokasi terdampaknya. 3 distrik yang terbakar berada di kawasan yang dihuni oleh para selebritas Hollywood, tokoh kaya, dan figur terkenal. Eksposur media yang luas terhadap tragedi ini, dibandingkan dengan kebakaran serupa di kawasan miskin yang seringkali terabaikan, membuka kembali diskusi tentang bias sosial dan rasisme sistemik di Amerika Serikat. Ketika kebakaran serupa terjadi beberapa tahun lalu di perkampungan Hispanik di California, hanya sedikit yang peduli. Kawasan tersebut, yang mayoritas dihuni oleh warga berpenghasilan rendah, tidak mendapat perhatian besar dari media maupun masyarakat. Sebaliknya, kebakaran kali ini menarik perhatian luar biasa karena melibatkan korban dari kalangan kelas atas. Fenomena ini mencerminkan bagaimana nilai sosial dan ekonomi seringkali menjadi faktor penentu dalam tingkat perhatian publik terhadap sebuah tragedi. Tidak hanya itu, perhatian besar terhadap kebakaran ini juga menunjukkan bagaimana media, terutama media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Gambar dan video tentang kebakaran di Los Angeles menyebar dengan sangat cepat, seringkali dibumbui dengan narasi dramatis yang mempengaruhi cara orang memandang peristiwa tersebut. Teknologi seperti Artificial Intelligence, AI, digunakan untuk mengedit gambar dan video sehingga tampak lebih mengerikan.
Manipulasi semacam ini mempertegas bahwa manusia kini sedang hidup di zaman di mana fakta dapat dengan mudah bercampur dengan fiksi. Sayangnya, dalam banyak kasus, informasi yang salah atau berlebihan seringkali lebih menarik perhatian dibandingkan kebenaran yang sederhana. Salah satu narasi yang berkembang di beberapa kalangan tentang kebakaran ini adalah penghakiman teologis. Ada pihak-pihak yang menganggap kebakaran tersebut sebagai azab, atau hukuman ilahi atas kebijakan Amerika Serikat yang mendukung genosida di Gaza. Meskipun pandangan ini mungkin muncul dari rasa frustrasi terhadap ketidakadilan global, pendekatan seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Menggunakan tragedi alam untuk mendukung narasi politik atau teologis tertentu bukan hanya tidak etis, tetapi juga bisa merusak upaya untuk memahami akar masalah yang sebenarnya. Ketika musibah terjadi, fokus utama seharusnya adalah pada bantuan dan solidaritas. Menggunakan tragedi untuk merayakan penderitaan orang lain, bahkan jika mereka adalah bagian dari kelompok yang dianggap musuh, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Lebih dari itu, penghakiman teologis terhadap bencana alam seringkali mengabaikan faktor-faktor ilmiah dan sosial yang jauh lebih relevan. Dalam konteks kebakaran di California, misalnya, perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terkontrol, dan kurangnya langkah pencegahan adalah isu-isu yang perlu mendapat perhatian lebih. Kebakaran Los Angeles juga memunculkan refleksi tentang posisi Amerika Serikat di mata dunia, khususnya di kalangan umat Islam. Respons besar-besaran terhadap tragedi ini menunjukkan bagaimana Amerika masih menjadi pusat perhatian global. Dalam banyak kasus, perhatian ini lebih merupakan hasil dari dominasi budaya dan ekonomi Amerika di dunia, bukan semata-mata karena tragedi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa peristiwa di Amerika seringkali mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan tragedi serupa di negara lain? Sebagai contoh, kebakaran besar di Bangladesh yang pernah menewaskan ratusan orang tidak mendapat sorotan sebesar kebakaran di Los Angeles. Ini menunjukkan adanya hierarki perhatian global yang seringkali bias. Tragedi di negara-negara maju atau kawasan yang lebih terlihat di peta geopolitik dunia cenderung mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan tragedi di negara-negara berkembang. Respons besar-besaran terhadap tragedi ini menunjukkan bagaimana Amerika masih menjadi pusat perhatian global. Dalam banyak kasus, perhatian ini lebih merupakan hasil dari dominasi budaya dan ekonomi Amerika di dunia, bukan semata-mata karena tragedi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa peristiwa di Amerika seringkali mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan tragedi serupa di negara lain? Sebagai contoh, kebakaran besar di Bangladesh yang pernah menewaskan ratusan orang tidak mendapat sorotan sebesar kebakaran di Los Angeles. Ini menunjukkan adanya hierarki perhatian global yang seringkali bias. Tragedi di negara-negara maju atau kawasan yang lebih terlihat di peta geopolitik dunia cenderung mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan tragedi di negara-negara berkembang. Respons besar-besaran terhadap tragedi ini menunjukkan bagaimana Amerika masih menjadi pusat perhatian global. Dalam banyak kasus, perhatian ini lebih merupakan hasil dari dominasi budaya dan ekonomi Amerika di dunia, bukan semata-mata karena tragedi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa peristiwa di Amerika seringkali mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan tragedi serupa di negara lain? Sebagai contoh, kebakaran besar di Bangladesh yang pernah menewaskan ratusan orang tidak mendapat sorotan sebesar kebakaran di Los Angeles. Ini menunjukkan adanya hierarki perhatian global yang seringkali bias. Tragedi di negara-negara maju atau kawasan yang lebih terlihat di peta geopolitik dunia cenderung mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan tragedi di negara-negara berkembang. Terima kasih.